Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari beberapa materi terkait tentang elektronika digital. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pembacaan bilangan biner dan heksadesimal. Oleh itu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama itu, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai bilangan biner. Jadi, apa itu bilangan biner? Bilangan biner itu merupakan suatu bilangan yang hanya terdiri atas dua angka, yakni angka 0 dan angka 1. Aplikasinya dalam bidang elektronika, angka 0 biasanya kita indikasikan bahwa tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut itu dalam situasi off, sedangkan apabila tegangannya kita berikan atau kita nyalakan, maka dia memiliki angka 1. Lebih lanjut, bilangan biner ini merupakan suatu bilangan yang merupakan basisnya 2. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Untuk contoh yang pertama, di sini kita diberikan angka bilangan biner, yakni 10010 dengan basis 2. Untuk mengubah bilangan tersebut menjadi bilangan desimal, maka kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Jadi langkah pertama itu adalah kita mulai mengerjakan di angka yang paling belakang. Oke, perlu diketahui bahwa urutan dari faktor pengali yakni 2 pangkat n itu kita mulai dari bilangan biner yang paling belakang. Misalkan untuk 0 itu berarti 2 pangkat 0, untuk angka selanjutnya itu 2 pangkat 1, angka ketiga 2 pangkat 2, angka keempat 2 pangkat 3, dan angka kelima itu adalah 2 pangkat 4. Oleh karena itu, ketika kita telah mengetahui faktor pengali untuk masing-masing bilangan biner, maka kita cukup mengalihkan bilangan biner tersebut dengan faktor pengalinya. Seperti contoh, di sini kita mulai pada arah paling belakang dengan tujuan untuk memudahkan urutan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, hingga 2 pangkat 4. Oleh karena itu, untuk bilangan biner yang pertama dimulai dari sebelah kanan, yakni angka 0, dia memiliki faktor pengali yakni 2 pangkat 0. Sedangkan untuk bilangan biner yang kedua, angka 1, dia memiliki faktor pengali 2 pangkat 1. Sedangkan untuk bilangan biner yang ketiga, dia memiliki faktor pengali 2 pangkat 2. Bilangan biner yang keempat, dia memiliki faktor pengali 2 pangkat 3. Kemudian bilangan biner yang kelima itu, dia memiliki faktor pengali 2 pangkat 4. Nah, setelah mengetahui faktor pengali dari masing-masing bilangan biner, maka kita cukup mengalihkan bilangan-bilangan biner tersebut dengan faktor pengalinya. Berarti 0 dikali 2 pangkat 0 dijumlahkan dengan pada bilangan yang kedua 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2, kemudian kita tambahkan dengan hasil kali dari 0 dikali dengan faktor pengalinya yaitu 2 pangkat 3, dan angka yang kelima 1 dikali dengan faktor pengalinya yakni sebesar 2 pangkat 4. Terlihat dalam rentetan angka-angka ini, maka faktor yang tidak memiliki nilai itu adalah 2 pangkat 0 karena pengalinya 0, kemudian 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Berarti yang bernilai hanyalah 1 kali 2 pangkat 1 dan 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, sekarang tinggal kita menyelesaikan secara sederhana. Oleh karena itu, 2 pangkat 1 kan itu 2, kita kalikan 1 maka kita dapatkan angka 2. Selanjutnya 2 pangkat 4 itu adalah 16, kita kali 1 maka mendapatkan angka 16. Sehingga apabila kita menjumlahkan maka kita akan peroleh angka desimal yang nilainya sebesar 18. Sehingga bilangan biner dari 10010 berbasis 2 itu sama saja nilainya dengan angka 18. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini kita kembali diberikan bilangan biner 10011 berbasis 2. Dengan cara yang sama, maka kita tentukan dulu faktor-faktor pengali untuk masing-masing bilangan biner. Untuk angka biner yang pertama, kita mulai dari sebelah kanan. 1 itu dia pengalinya 2 pangkat 0. Untuk angka 1 selanjutnya itu dia pengalinya 2 pangkat 1. Untuk angka yang ketiga, dia pengalinya 2 pangkat 2. Untuk angka yang keempat, dia pengalinya 2 pangkat 3. Dan untuk angka biner yang kelima, pengalinya itu adalah 2 pangkat 4.
Setelah mengetahui faktor-faktor pengali dari masing-masing bilangan biner, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengalihkan bilangan biner tersebut dengan faktor pengalinya masing-masing. Alhasil kita peroleh nanti angka sebesar 1 tambah 2 tambah 16 dan menghasilkan angka 19. Sehingga bilangan biner 10011 berbasis 2 itu nilainya sama saja dengan angka desimal yakni 19. Kemudian apabila kita ingin membaca bilangan biner dalam bentuk pecahan, maka secara umum bilangan binernya dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Ada tanda titik di depannya, titik 0011. Sehingga dengan menggunakan cara yang sama, kita tentukan dulu faktor pengalinya. Khusus untuk angka desimal atau ada nolnya, ada tanda titik di depan angka 0, maka faktor pengalinya itu kita mulai dari 2 pangkat minus 1. Oke? Sehingga kita peroleh 0 dikalikan faktor pengalinya 2 pangkat 1, kemudian ditambah dengan 0 dikalikan faktor pengalinya 2 pangkat minus 2, lalu angka 1, faktor pengalinya itu 2 pangkat minus 3, dan angka 1 dikali dengan faktor pengalinya yakni 2 pangkat minus 4. Berdasarkan deretan angka-angka ini, maka yang bernilai itu hanyalah 1 kali 2 pangkat minus 3, yang terakhir adalah 1/8, kita tambah dengan 1 dikali 2 pangkat minus 4, yang nilainya itu adalah 1/16. Lalu apabila kita sederhanakan, maka kita peroleh bahwa bilangan biner titik 0011 berbasis 2 itu nilainya adalah 0,1875. Setelah mengetahui bagaimana cara mengubah bilangan biner ke bilangan desimal, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Untuk contoh yang pertama, di sini kita memiliki bilangan desimal itu 13. Apabila kita ubah menjadi bilangan biner, maka kita peroleh angka 1101, yang tak lain merupakan bilangan biner dari angka 13. Adapun cara untuk mendapatkan bilangan biner ini adalah sebagai berikut. Jadi, kita bisa membuat suatu tabel sederhana yang terdiri atas 4 buah kolom, yakni kolom pertama itu angka desimalnya, kemudian kolom kedua itu faktor pengali, kolom yang ketiga itu sisa, dan kolom yang keempat itu adalah bilangan binernya. Jadi untuk baris pertama kita isi dulu dengan bilangan desimalnya yakni 13. Langkah selanjutnya kita cari faktor pengali 2 pangkat berapa yang nilainya itu sama dengan 13 atau mendekati 13. Di sini kita ketahui bahwa hanya 2 pangkat 3 yang nilainya itu paling mendekati dengan angka 13. Karena apabila kita mengambil 2 pangkat 4 berarti nilainya sekarang sudah menjadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Yang dimana 16 itu sangat jauh dari angka 13. Oleh sebab itu, untuk angka desimal 13 ini faktor pengalinya adalah 2 pangkat 3 yakni 8. Adapun sisanya, lain merupakan selisih antara angka 13 dikurang 8, kita peroleh itu angka 5. Kemudian angka 5 ini selanjutnya dia akan menjadi data kedua untuk kolom desimal. Dengan cara yang sama, kita cari faktor pengali 2 pangkat berapa yang nilainya sama dengan 5 atau mendekati angka 5. Ternyata tidak ada nilai 2 pangkat n yang nilainya itu sama dengan 5, tetapi hanya ada 2 pangkat 2, yakni 4 yang nilainya itu mendekati 5. Kemudian kita cari sisanya, maka kita peroleh sisa untuk kolom yang kedua itu adalah 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya, data ketiga itu yakni data sisa pada kolom yang kedua. Oleh karenanya angka desimalnya itu 1, ternyata 2 pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga dari sini kita tidak memperoleh sisa lagi atau sisanya bernilai sama dengan 0. Oleh sebab itu, maka kita bisa menuliskan bilangan binernya, yakni ke dalam bentuk 1, 1, 0, dan 1. Yang dimana 1 itu menyatakan faktor pengali untuk 2 pangkat 3, sedangkan untuk 2 pangkat 2 itu adalah 1 yang kedua. Karena tidak ada 2 pangkat 1, maka dia bernilai 0. Oke. Selanjutnya untuk 2 pangkat 0, dia bernilai 1. Sehingga bilangan biner untuk angka desimal 13 yakni adalah
1101 berbasis 2. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Misalkan di sini kita diberikan angka 153. Apabila kita ingin mengubahnya ke bilangan binar, maka kita akan peroleh angka 100110001 berbasis 2. Adapun cara mendapatkan bilangan binar ini, sama seperti pada contoh yang pertama, kita bisa menggunakan teknik tabel. Untuk data pertama, kita tuliskan dulu angka desimalnya, yakni 153. Kemudian kita mencari 2 pangkat berapa yang nilainya itu sama dengan 153 atau mendekati 153. Ternyata yang paling mendekati dari angka desimal 153 itu yakni 2 pangkat 7, yang nilainya adalah 128. Kemudian kita cari selisihnya, 153 kita kurangkan dengan 128. Selanjutnya kita akan peroleh itu sisanya yakni sebesar 25. Kemudian angka 25 ini kembali menjadi data untuk baris yang kedua. Kita cari faktor pengalinya, ternyata itu yang mendekati adalah 2 pangkat 4, yang nilainya 16, lalu sisanya 9. Kemudian angka 9 itu faktor pengalinya yang paling mendekati adalah 2 pangkat 3, yang di 8, kita kurangkan itu selisihnya dapat 1, lalu angka 1 itu ternyata faktor pengalinya cuma 1, yakni 2 pangkat 0, sehingga kita tidak memperoleh lagi sisa. Oleh sebab itu, angka binarnya dapat kita ketahui bahwa dia terdiri atas 8 angka, mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai dengan 2 pangkat 7. Oleh sebab itu, angka yang ke-8 itu adalah 2 pangkat 7, berarti 1. Kita lihat apakah ada 2 pangkat 6? Tidak ada, oleh karena itu dia bernilai 0. Kemudian 2 pangkat 5 tidak ada, maka dia juga akan bernilai 0. 2 pangkat 4 dia ada, jadi dia 1. 2 pangkat 3 ada, jadi dia 1. Kemudian 2 pangkat 2 tidak ada, dia bernilai 0. Kemudian 2 pangkat 1 juga tidak ada, dia bernilai 0. Dan yang terakhir 2 pangkat 0 itu dia ada, maka dia bernilai sama dengan 1. Sehingga angka binar dari angka desimal 153 itu dapat kita tuliskan dalam bentuk 1001 1001 berbasis 2.